Bapak Ibu hadirin ingkang rawuh dan atau yang sedang meliput di luar sana. Alhamdulillah dalam kesempatan dalu kala menika kita masih pinaringan sangka Allah inayah hidayahnya sehingga ing dalu kala menika kita sami-sami dikempalake Allah dalam bentuk taklim muta'alim ngaji bareng yang kita laksanakan setiap Jum'ah Legi, tepatnya di Dusun Beton, Desa Beton, Kecamatan Menganti, Gresik. Bapak Ibu, dalu niki kula badhe bahas terkait surat Toha ayat 5 dan 6 atau surat Al-An'am ya, surat Ali Imran ayat 191. Di situ Allah memberikan satu pepeling atau seruan, yang seruan itu juga telah dilaksanakan oleh beliau-beliau guru-guru akhirat kita sampai dumugi Kanjeng Nabi, sampai dumugi para rasul sebelum Kanjeng Nabi sampai Nabiullah Adam. Di situ mengapa harus kita asah terus terkait masalah al-dzikru bisiril asrar. Kita yang sudah memahami jalan tentang ilmu menuju dan bertemu Allah, tinggal kita itu bagaimana terus menerus fastaqamu, mengasah terus dzikir tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan kita fitrah mulai awal terbukanya satu hidayah dalam hati kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah secara kafah, secara sempurna, itu estu sudah terjadi saat ketika di dunia. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, supaya betul-betul ruhaniyah jenengan kali kula niku sudah berakhlak ilahiyah yang mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina ya wong akeh sing wis padha mengikuti Kanjeng Rasul secara kafah iku yadhkuruna, selalu podo ngutamaake zikire Allah ing Allah. Niki sing sampun paham bagaimana cara untuk berkholwat berzikir, untuk menuju takarrub, bertemu, musyahadah pada Allah. Jadi posisi kita itu sudah paham bagaimana kita untuk pertama takarrub, lalu kita musyahadah,
Tentunya ini tidak terlepas dari zikir. Di sini ada makom namanya makom muraqabah. Makom di mana kita ditekankan untuk mendekat pada Allah, padahal Allah sudah dekat. Mengapa harus kita ditekankan untuk mendekat? Karena kita selama ini merasa jauh dari Allah. Langat tentu Bang, merasa jauh, padahal Allah sangat dekat. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah, sangat dekat. Lah, mengapa harus diistiqomahkan? Mengapa harus diasah zikir untuk bisa takarrub dan akhirnya bisa bertemu Allah di dalam makom musyahadah? Mengapa itu harus dilakukan? Bapak Ibu, prinsip Allah mengatakan barang siapa yang memang ruhaniyahnya mendekat untuk bertemu aku, maka akan kupisahkan ruhaniyah itu dari penghalang-penghalang. Apa yang dimaksud penghalang? Hubbus syahwah. Jadi secara otomatis hati jenengan, rohaniah jenengan akan dijauhkan Allah dari kesenangan dunia. Maka jangan heran kalau sudah masuk di dalam wilayah zikir sirul asrar jenengan untuk takarub dan bertemu Allah, cara ekonomi jenengan tambah seret. Jangan heran. Jangan heran. Apakah harus selamanya begitu? Nyun sewu pun salah paham. Allah memisahkan ruhaniyah terhadap kesenangan dunia itu bisa jadi tidak hanya secara batiniah saja, akan tapi juga secara zahiri. Akhirnya jenengan asalnya ekonominya itu 50, monsrot menjadi 20, bisa jadi. Mengapa demikian? Dan juga bisa jadi jenengan 50 akan dilipat gandakan menjadi 250. Loh, secara fisik loh Pak ya. Nek secara ruhaniyah pasti Allah memisahkan. Ini manakala jenengan kalih kula melakukan apa yang telah dilakukan oleh tabi'ina sholihin zaman samangke. Kalau zaman dulu adalah para rasul dan selanjutnya. Ruhaniyah. Sehingga di dalam surah Ali Imran ayat 191 tadi Allah katakan golongan-golongan tabi'in as-sholihin itu selalu yadhkurunallaha, selalu dia itu mengutamakan, memfungsikan zikirnya pada Allah. Sing dimaksud zikir di sini adalah zikir yang bisa menghantarkan, menembus ruhaniyah jenengan datang ares. Bahasa surat Toha ayat 5 dan 6 itu di situ. Kalau pertanyaan di manakah Allah? Jawabannya di dalam surat itu beliau bersemayam di ares. Di manakah aras itu? Di atas langit. Tapi ini kinayah. Bukan langit di atas itu, bukan Pak Bu. Bukan aras sebuah tempat
Yang miturut surat Toha ayat 5 itu beliau zat yang maha kasih itu bersemayam di istawa, jadi di ars. Bukan seperti itu maksudnya. Itu kinayah, itu isyarah aja. Ternyata yang dimaksud di situ adalah di mana-mana dan tidak kemana-mana. Dalam bahasa surat apa itu Al-Hadid itu kalau disampaikan ya di awal, di akhir, di zahir, di batin. Bahkan kalau dalam surat Al-Baqarah dikatakan, yes dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Bapak Ibu, zikir yang dimaksud untuk kita asah adalah zikir yang bisa menghantarkan ruhaniyah jenengan itu muraqabah, takarrub dan bertemu Allah. Itu zikir yang mana? Ternyata itulah yang dimaksud yang keluar dari tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Anta, jadi anta itu depan, dekat sudah, lebih dekat daripada huwa. Nah, ini berarti inilah yang kumaksud adzikru bisiril asraf. Zikir bila suarin wa kalamin wa lafdin. Zikir yang tanpa ngucap, tanpa lafaz, tanpa kalam. Sering saya sampaikan hal ini. Di dalam zikir tersebut ada 3 pos. Pertama adalah rasa. Su'aul basyirah, pancaran nur dalam hati jenengan yang disebut imanul haq atau rasa. Iman yang benar adalah iman yang sudah tidak lagi beriman selain Allah dalam hal aspek apapun. Contoh, sapa sing ngaji kuwi muncule bimbingan-bimbingan ikut tekondi. Lah kok ada iman dari si A. Nah ini berarti iman kita, tauhid kita belum murni. Lah yang dimaksud imanul haq, wajah ruhaniyah jenengan itu adalah iman yang sudah tidak lagi munculnya perkara apapun termasuk bimbingan itu datangnya dari Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang pertama syariat ini gampang. Allah itu menciptakan kau sekalian. Semua paham. Tapi yang kedua hakikatnya ayat berikutnya wa ma ta'malun. Ini biasanya kalau ngaji dilewati aja. Enggak diterangkan. Padahal wa ma ta'malun di situ adalah segala apa yang timbul dalam dirimu datangnya dari Allah. Atau timbul pada orang lain itu datangnya dari hadis. Rasulullah mengatakan ini ayat dikuatkan dengan satu hadis Sahih Bukhari, la haula wala quwata illa billah. Kita makhluk, semua makhluk itu sifatnya aslinya adalah tidak punya daya upaya apapun. Lagi Bapak, la haula tidak punya daya upaya apapun dalam melihat, berbicara, mendengar, apapun lah. Enggak ada, enggak punya.
Gak bisa. Gak punya hak. Makhluk itu bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar dan lain sebagainya. Wala quwata, atau kekuatan yang berhubungan dengan apapun, gak punya hak. Tapi bila mana semuanya itu muncul dalam diri makhluk, iku semata-mata illa bil. Jelas Pak nggih? Kita sering baca itu. Cuman hati untuk menghantarkan pada Allah bertemu, banyak yang tidak mengerti. Akhirnya kita baca aja, tapi untuk meresapi, menghayati sekaligus mengamalkan rohaniah kita, itu jarang yang mau. Memang tidak banyak yang tidak mengerti. Semuanya paham kalau makhluk itu yang menciptakan adalah Allah. Cuman wa ma ta'malun. Hati ada seakan-akan ada penutup, Pak. Ada hijab, ada penghalang untuk mengatakan semua apa yang timbul dalam diriku itu datangnya dari Allah. Untuk masuk di situ loh. Seakan-akan ada penghalang. Akhirnya jatuhnya kita itu mesti ngaku. Ini yang terjadi di tengah lapangan seperti itu. Mengapa demikian ya? Akhirnya ketika saat penghalang itu masih ada bersemayam di dalam hati kita, jangan harap kita akan bisa untuk masuk di dalam takarrub, bahkan bertemu Allah. Mboten saged, tidak bisa. Makanya tabi'in ketika dia mempertahankan bahkan mengasah dari zikir yang menghantarkan bisa sampai pada takarrub dan bertemu Allah, qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Ali Imran 191 di situ. Beliau itu selalu mengutamakan zikir ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring. Entah berdirinya itu karena apa? Apakah karena sholat syariat ini? Apakah berdirinya itu karena dia itu berjalan? Atau pokoknya berdiri. Dikala saat beliau itu berdiri atau dia duduk, beliau duduk bahkan berbaring, beliau selalu mengutamakan zikirnya. Berarti sing dimaksud zikir di sini adalah sadar, eling, teringat bahwasanya apa yang timbul di dalam diri kita atau di luar diri kita semata-mata itu yang berperan adalah Allah. Tidak mudah loh Pak. Tapi bisa mudah nek jenengan itu selalu dan selalu. Udahlah Pak, nanti akan tidak bisa sampai lupakan itu. Seiring dengan kita latih terus, kita berzikir terus, apapun kondisi kita, pasti jenengan dengan sendirinya connect sendiri Pak. Tidak bisa lalai sampean, nggak bisa. Kalau ini sudah dipupuk, sudah diasah setiap saat dan waktu. Makanya bahasa Toriko itu memberikan satu solusi penghantar lewat zikir sirri atau zikir khafi itu terus disuruh menghujamkan dalam hati untuk menyebut asma Allah, sehingga disebut zikir ismudzat, namanya zat yaitu Allah. Nah karepe kan ngeten, bukan maksudnya Allah itu nama, bukan maksudnya
Allah itu nama, tapi maksudnya Allah itu dat, tapi bukan maksudnya dat itu sifat. Dat atau hidup bukan sifat, tapi gak dijelaskan. Akhirnya kita koplak terus, ora paham-paham, ya puluhan tahun Pak seperti saya koplak. Lah wong tua kula piyambak, orang tua saya sendiri, lha enggak mau nduduhne lho. Lah saking nemeni to. Ya Allah, iki hubungan antara orang tua dan anak. Makanya Allah katakan, innaka sak temeni sira Muhammad iku la tahdi ala man ahbabta. Muhammad, sesungguhnya kau itu tidak akan pernah bisa, niki langsung Rasulullah loh Pak ya, memberikan petunjuk terhadap orang yang paling dekat sekalipun. Orang dekat padamu sekalipun. Berarti orang yang dicintai. Berarti Rasulullah nggak bisa. Apalagi kita sebagai yang jauh lah gitu Bang ya. Siapa sih orang dekat Rasulullah ini? Termasuk garwanipun, putranipun, sahabat khalifah itu orang dekat. Kita kan jauh Pak. Yang dekat saya tidak bisa, apalagi yang artinya gimana? Gini. Walakinnallaha yahdi may yasha. Ini penegasan tauhid murni. Akan tetapi yang memberikan hidayah, petunjuk, pembimbingan itu adalah Allah. Man ing wong yasha kang ngersake sapa Allah ing man, berarti orang yang digendaki oleh Allah. Walaupun lewat lesan Muhammad, itu bukan maksudnya Muhammad makhluk itu bisa memberikan hidayah, tetapi munculnya semua dari beliau Rasulullah itu semata-mata dari Allah. Jelas Pak nggih? Lah, zikir untuk bisa mencapai di wilayah tersebut hanyalah sirul asrar pun titik. Walaupun saya carinya itu mendapatkannya, Masya Allah nggak bisa aku bercerita, akhirnya jatuhnya pada generasi saya, wajib Allah menyuruh untuk menyampaikan dengan terang-terangan. Alhamdulillah lah Pak kita itu yang hidup di era zaman di atas 2014 ini. Jelas. Jadi kita nggak susah payah untuk mencari sistem cara bagaimana kita bisa mendekat dan bertemu Allah. Hanya itu. Lah, perkara ini muncul dan timbul dengan hujah dasar hukum yang tertinggi kita sebagai umat Islam adalah Al-Quran. Akhirnya bisa diterima. Walaupun tidak mayoritas umat manusia bisa diterima. Kalau pakai sistem kejawen Pak, ya langsung dilibas. Dilibas sudah. Di situ ada istilah guru sejati, ya. Ada istilah bahasa syahadat roh, syahadat tunggal, nih. Nah, Islam syariat gak mengenal itu. Mengenalnya cuman syahadataini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya wis, Allah saking murahnya Pak, mempermudah kita yang di era ini bisa menerima dengan gamblang bagaimana cara kita untuk kembali mendekat dan sekaligus bertemu Allah. Lah, jadi miturut surat Ali Imran 191 tadi Pak, kita ikuti beliau-beliau. Tabi'ina sholihin kita ikuti. Karena beliau tidak hanya dikala waktu berdiri, dikala waktu duduk, dikala waktu berbaring, selalu dia itu berzikir hatinya. Urusan siri sampean sertakan monggo.
Sing terpenting adalah kunci untuk merapat, mendekat dan bertemu Allah. Tandanya nanti adalah dengan sendirinya hati sampai ada koneksi bahwasanya apa yang timbul dan muncul dalam diri kita datangnya dari Allah. Jadi intinya tidak ada pengakuan dari diri kita. Inilah Pak yang dimaksud nafsu itu di sini, sebetulnya sumbernya ada di sini. Nafsu ada kalanya, nafsu kan diri Pak, artinya kan diri. Diri kan ingsun, ingsun kan ana. Tatkala ruhaniyah itu duduk di taholli, otomatis nafsunya itu, ananya itu ana makhluk. Otomatis. Tapi tatkala yang disebut nafsu ruhaniyah duduk di tajalli, maka ananya itu adalah kholik. Kholik. Kholik berarti yang menciptakan. Wa anibu, dan kembalilah kau ila rabbikum, maring pangeranmu Tuhan. Dipakai rob Pak itu. Berarti untuk umum. Bukan hanya untuk umat Islam tetapi untuk seluruh manusia. Lekas kembalilah kau pada Tuhanmu. Wa aslimu lahu. Kau akan bisa pasrah dengan sempurna kalau kau sudah kembali pada Allah. Wa aslimu lahu, boleh saya maknani ngeten Pak. Islammu akan sempurna sampai makrifat syariat, sampai makrifat. Akhlakmu akan sempurna seperti para rasul, tabi'in ini manakala kau wa anibu, mau kembali kepada Tuhanmu. Lekaslah, kembalilah kau pada Tuhanmu min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya hari kematianmu. Jikalau tidak, tsummalatun sorun, kau tidak akan ruhaniyah, maksudnya kau itu ruhaniyah Pak. Ruhmu tidak akan mendapatkan pertolongan, alias kita akan masuk dalam satu lubang ketika kematian itu yang gelap sekali. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Inilah yang kita kenal sebagai alam barzah. Gelap. Summalatun sorun. Ada lanafi di situ Pak. Kau tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Akhirnya alam yang kita masuki ruhaniyah ini sama gelapnya alam di dunia. Ruh di dunia tergelapkan dengan penghalang-penghalang itu. Inilah yang disebut barzah, dinding yang amat tebal. Tatkala di dunia belum jenengan robohkan, maka berkelanjutan masuk di alam barzah pun akan begitu. Tapi jikalau jenengan mafhum mukhalafah dari ayat itu, kebalikan arti. Jikalau kau estu betul-betul ngestoake seruan Allah. Wa anibu itu tadi seruan Allah. Akhirnya kembali pada Allah. Maka lanafi yang di akhir kalimah itu dalam ayat tidak ada. Akhirnya summa tunsorun. Kau pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ruhaniyah itu dibimbing oleh Allah untuk kembali kalbarki, kata Rasul, seperti kilat. Karena memang nggak gelap.
padang. Dia yang pertama tadi kegelapan nggak bisa keluar dari alam tersebut. Nggak bisa keluar. Hatta sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Secara syariat akan menunggu sampai hari dibangkitkan dia dari kubur. Bahasa syariat. Nah, sekarang ayo kita itu bagaimana lekas dibangkitkan Allah ruhaniyah ini dari kegelapan di dunia ini. Kata Rasul, jikalau kau menginginkan seperti itu, fattabi'uni, ikuti aku. Ali Imran 31, ikuti aku. Berarti bagaimana? Ya kita harus mengikuti akhlak Rasulullah secara kafah. Secara kafah, baik akhlak istimaiyah yang duduknya di hukum syariat, yang berlaku hukum jasmani, dan ilahiyah yang duduknya di hakikat, yang mendidik rohaniyah. Jadi lengkap, syariat dan hakikat. Lengkap sudah. Jikalau kau memang betul-betul mengikuti aku, mohon maaf loh Pak ya. Selalu kita bertanya, hujahnya ada tentang ilahiyah, akhlak ilahiyah, tentang hakikat. Di dalam Al-Quran kita nggak usah melihat hadis, cukup Al-Quran pun banyak Allah mengatakan tentang hal itu. La ilaha illallah sudah ada, la ilaha illallah wa anta wa ana sudah. Tinggal kita mencari surat apa, ayat keberapa, semuanya apa yang kukatakan tadi ada di Al-Quran. Terakhir adalah ana. Ini puncak inti daripada semua wahyu Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin ilaihi annahu la ilaha illa ana. Aku tidak akan mengutus kau Muhammad dan utusan sebelum kau kecuali harus mengemban dan mengajarkan tentang maksud daripada la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Nah ini. Nah ketika sudah masuk di wilayah ini Bapak Ibu, bagaimana yang terjadi? Rasulullah hampir dibunuh. Ya. Terus Nabi Ibrahim sudah dibakar. Siapa? Sayyidina Ali. Terjadi tak? Terjadi. Akhirnya para kekasih Allah, tabi'ina solihin, setelah zaman beliau khalifah Sayyidina Ali diamankan. Bentuk pengamanannya itu adalah tidak diperbolehkan disampaikan di tengah umum. Bentuk Allah mengamankan ajaran ini dan para utusannya ditidakadakan pembahasan la ilaha illa anta, termasuk khususnya anak di tengah umum. Adanya itu di tengah khusus, itu pun masih ada jarak. Sehingga kita dulu yang bapak-bapak yang sepuh-sepuh yang menangi masa itu, beliau-beliau masyayikh kita mengatakan tentang kinayahnya. Tidak disampaikan secara gamblang. Itu bentuk Allah menutupi, mengamankan ajaran ini. Sehingga sampailah pada tahun 2014, berarti 2014, diterangkan dari sumber dari satu ayat,
Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun dan lain sebagainya. Walaupun dicaci, Muhammad, walaupun kau dicaci umatmu, iki kembali kepada zaman Rasulullah. Walaupun kau dicaci oleh umatmu, sampaikan. Walau karihal kafirun, walaupun di tengah-tengah umum orang yang ingkar, sampaikan. Udah. Jadi tidak hanya secara umum majelis-majelis seperti ini, akan tapi secara umum di medsos, Pak, sudah banyak yang membahas. Akhirnya muncullah, mohon maaf loh ya, backgroundnya dulu dari ilmu sejati, kejawen, nang medsos aman, berani. Dulu ayo, diberangus Anda. Nah ini. Terus pertanyaan saya, mengapa Allah membuka pintu lebar tentang surga, tentang rahmat yang berkenaan dengan satu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak akan mengutus kaum Muhammad di dunia ini kecuali membawa rahmat. Ini zaman era Rasulullah terulang kembali. Ada apa? Terus banyak spekulasi jawabannya. Ada yang mengatakan, ini zamannya sudah akhir. Zamannya akhir. Wis berbagai macam jawaban. Cuman pertanyaannya, mengapa Allah sudah buka lagi? Asbabun nuzul. Kalau boleh saya katakan, setiap ayat yang diturunkan oleh Allah itu mesti ada asbabun nuzulnya. Sebab-sebab mengapa itu diturunkan. Logikanya saya bicara ngeten, Pak. Mengapa bapak ibu kita menyuruh untuk mengambil sapu, menyapu rumah? Mengapa sebab? Sampai saya akan jawab sendiri toh. Disitulah. Karena umat manusia ini, khususnya saya katakan umat Islam, ruhaniyahnya dari mulai fase paling bawah, tingkatan paling bawah, sampai paling atas, ruhaniyahnya itu rusak. Artinya kotor. Teringgapi syirik khafi. Tapi nggak sadar. Akhirnya turunlah satu ayat. Dialah Allah yang mengutus utusannya untuk membawa petunjuk wa dinil haq, dan agama yang mendidik tentang esa, tentang ketauhidan, tentang untuk mengesakan Tuhan, yang maksud dan tujuannya liyudhirahu 'ala dini kullih, untuk mensucikan agama rohaniah kita yang selama ini mengikuti walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid. Al-Baqarah 257 pasal 2. Kita itu mengikuti nafsu kita, Pak. Nafsu menggiring kita untuk beriman terhadap selain Allah. Contoh. Contoh, kita duduk-duduk di bawah pohon. Entah pohon apa, pokoknya jangan pohon duren loh, Mak ya. Pokoknya jangan pohon duren, sugih dadak. Pohon pelem kok jatuh. Matang sekalian. Mengenai kepala kita. Mesti nafsu mengarahkan kau harus beriman, yang menjatuhkan. Akhirnya kepala kita itu sakit karena pelem mangga. Apalagi mangga itu ada yang nyawat. Atos pisan. Akhirnya
jatuhnya lemparan batu itu mengenai batuk kita. Nafsu mengatakan imano yang melempar si A. Lah gitu Pak nggih? Apa yang terjadi? Setelah nafsu nafsiyah menggiring iman kita pada makhluk, nafsu amarah metu, misuh-misuh, nuntut dan lain sebagainya. Padahal sudah dikatakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal dikatakan hadisnya la haula wala quwata illa billah. Ada di surat apa? Bukan kau yang melempar, tetapi yang melempar adalah Allah. Oleh karena ruhania kita itu masih kotor, nggak bisa Pak beriman pada Allah. Terhalang oleh nafsu itu, terhalang lewat makhluk itu. Lah inilah oleh karena keadaan ruhaniah kita, imannya itu masih terlalu kotor. Akhirnya Allah turunkan ayat wa anibu ila rabbikum lekas baliyo awakmu nang Allah. Berarti perintah itu posisi kita dalam keadaan jauh dari Allah. Lah kalau toh memang bil huda wa dinil haq tujuannya adalah untuk mensucikan ruhaniah kita dari syirik khafi, terus yang kita hadapi itu kaum-kaum yang berkarakter seperti itu bagaimana? Walau karihal musyrikun, Muhammad, walaupun kau dibenci, jangan sampai kau tidak menjelaskan. Akhirnya dijelaskan Pak, dijelaskan. Tapi resikonya seperti itu Pak. Udah, itu sudah berlalu. Sekarang jenengan yang sudah menerima dinu tauhid dan sudah paham bagaimana caranya untuk kita takarrub dan kembali kepada Allah, kunci sudah Anda pegang hanya satu, ikutilah Ali Imran tadi 191. Ikuti beliau-beliau. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Situasi kondisi apapun kita, beliau itu selalu mengutamakan zikirnya. Ingat kesadaran hati, semuanya yang beraf'al adalah Allah. Tidak cukup di situ Pak. Wa yadhkuru wa yatadzakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Beliau selalu bertafakur. Apa yang diciptakan Allah baik di langit maupun di bumi, beliau selalu bertafakur. Tafakur itu angan-angan Pak. Dengan begitu jenengan akan mengerti ilmu hikmahnya. Apa ilmu hikmahnya? Maksud daripada Allah menciptakan A, B, C, D. Itu jenengan dikasih Allah tahu. Inilah yang kumaksud, yang tertuang hikmah itu di dalam Al-Quranul Qadim. Contoh, apa maksudnya ya? Masa sekarang kok Israel itu perang dengan Hamas ya? Tidak hanya Hamas. Sekarang ada yang membantu Hamas. Ada kaum mujahidin yang bernafaskan Islam. Mengapa? Nah ini ada apa? Ini kan Allah yang menciptakan ini, situasi ini. Apa maksudnya? Beliau-beliau itu dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh akhirnya menemukan jawaban. Itu tafakkur. Jadi beliau sibuk melihat Allahnya yang berperan
tidak melihat fisiknya. Jadi dia sibuk terlebih dahulu melihat yang berperan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Akhiri kesimpulan ini, apapun yang terjadi, yang Allah ciptakan itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Semua itu bermanfaat. Cuman saja berhubung kita melihat dari satu sisi, hukum kacamata dohir mesti mengatakan ada yang mudorot, ada yang ora. Lah gitu nggih. Ada yang berbahaya, ada yang tidak. Ada yang batil, ada yang hak. Mesti munculnya di situ. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci sapa Allah. Maha suci sapa Allah dari perkara-perkara yang melindungi kita dari azab, dari siksa. Apa siksa itu? Dinding tadi Pak, ya, penghalang barzah kita yang sudah dirobohkan, akhirnya bisa bertemu Allah. Berarti kesimpulannya adalah ikuti kita bila mana kita ada koneksi langsung secara otomatis pada Allah, kita harus ikuti beliau-beliau para rasul. Kalau sekarang tabi'ina sholihin, apa beliau selalu mengutamakan zikirnya untuk selalu bertemu pada Allah, tidak mengenal kondisi. Walaupun kondisi jenengan berdiri, rukuk, sujud, duduk, berbaring, atau kondisi yang selain daripada itu, kondisi sampean sakit, kondisi sampean iki mang banyak utang, nggih? Kondisi kita selalu digoda anak, digoda istri, suami, apapun. Kata Imam Ghazali, jadilah kau seperti laba-laba, sibuk membikin rumah. Semakin lama rumah semakin baik, semakin lebar, makanan datang sendiri, terjerat, laler terjerat, nyamuk. Nggak ada ceritanya laba-laba keluyuran nyambut gawe cari makan, nggak ada Pak. Dia sibuk bikin rumah. Artinya jenengan sibuk bangun takwa, rumahnya ruhaniyah. Itu tadi lewat zikir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini pedoman. Barang siapa yang betul-betul menjaga takwanya, yaj'al lahu makhrajan, seperti laba-laba. Dia tidak mencari makanan yang berupa nyamuk, berupa apapun. Allah sendiri yang mendatangkan. Bukan lalere kesasar, mboten. Bukan nyamuke Allah yang mendatangkan. Kalau bikin kita, buat kita, kalau kita betul-betul membangun rumahnya rohaniyah, yaitu takwa, wa yarzuqhu, maka kalau jenengan banyak, aku mengatakan boten wa yarzuqhu, tapi wa yarzuqhum. Tapi Qur'annya hu, karena di depan secara lafzi man. Dari secara lafaz, kalau man itu kita pakai secara umum nakiroh, boleh kita memakai hum. Nanti Allah akan memberikan terhadap kamu sekalian yang bertakwa itu min haitsu la yahtasib, yang datangnya tidak kita sangka. Loh Pak, nyun sewu loh Pak, kalau hati sudah duduk di situ, di wilayah itu semua karena Allah, nggih, mohon maaf, bisa diuji ya, bisa ditesis, bisa dibuktikan. Hati jenengan akan dihilangkan rasa kegelisahan, rasa gupuh, khawatir, engkau bagaimana ya, bagaimana ini, enggak ada. Itu kalau betul-betul kita itu duduk di wilayah itu. Bisa ini dibuktikan Pak.
dari agama manapun silakan, ya. Kalau hatimu betul-betul sudah yakin semua karena Tuhanmu, bukan karena kau, maka disitulah letaknya kita akan mendapatkan satu ketentraman dalam kehidupan ini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini, ingatlah, hanya berzikir itu yang menjadikan hatimu tentram. Ketentraman itu akan muncul manakala jenengan ini ada upaya untuk takarrub, mendekat dan bertemu Allah. Ya, caranya begitu tadi. Jadi kita harus mengasah terus sesuai dengan para kekasih Allah. Kita kan sudah tahu caranya kita untuk takarrub, mendekat dan bertemu Allah. Kita kan tahu bagaimana caranya kita untuk membersihkan syirik-syirik di dalam rohaninya. Udah, tinggal kita itu bagaimana terus-menerus melakukan apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, guru-guru kita, masyayikh kita sampai Rasulullah. Begitu Pak ya. Jadi jangan jenengan iki pesimis, gegara. Aku iki kalau nasab sing jelas, nasabku elek, bapakku rampok, ibuku 21. Loh, jangan begitu. Jangan. Di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang mayyasya, orang yang digendaki itu melibatkan nasab atau dzurriyyah, enggak ada Pak. Hanya man yasha. Siapa man yasha itu? Ternyata dijawab di dalam surah Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Nah ini. Dialah yang sudah mendengarkan wejangan Rasulullah. Ya. Kalau dulu berarti para sahabat, Pak ya. Kalau kita sekarang era tabi'in. Dialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran yang pernah disampaikan Rasulullah di jalur dinu tauhid, wa yattabi'una ahsanah, dan dia ikuti. Berarti amalkan. Ini tadi kita selalu mengamalkan zikir tadi untuk mencapai kesempurnaan dalam kemakrifatan bertemu pada Allah di sini. Walaupun beliau sudah bertemu Allah, tetap dia itu menjaga zikirnya untuk memperluas musyahadahnya yang tadinya difana, lalu dikamil, lalu terakhir di baqo. Itulah makom jam'i. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, nggak ketemu sak rong wulan koyo suwi ngono nggih. Es tu tak rasakno ning beton iki kok suwi yo ngono. Nggih, kan kebegal 1 bulan to Pak niki. Nah, kebegal 1 bulan nggih. Nggih terus pundi melih Pak. Ya. Yang penting kita itu tetap eksis hati kita mengikuti para utusan-utusan Allah untuk menjalankan zikir tersebut. Oke Bapak Ibu, itu mungkin apa yang bisa kami sampaikan kesempatan malam hari ini.